Assalamualaikum anak ibu, berjumpa kembali kita pada hari ini dalam pembahasan materi kita yang selanjutnya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa diberikan manfaat, kemudian ilmu yang berkah dan berguna di kemudian hari. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan membahas dulu tentang dasar pemikiran kita dalam mempelajari materi kita sekarang, di mana di dalam Quran dijelaskan dalam surah An-Nahl yang artinya Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman dalam kurung jar'ah, yaitu zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar adalah tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, untuk itulah kita akan pelajari materi kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran kalian diharapkan nanti bisa mampu mengetahui cara reproduksi vegetatif maupun generatif pada tumbuhan, serta mampu mengetahui alat reproduksi seksual pada tumbuhan beserta fungsinya. Anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perbedaan antara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan maupun perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Jadi, apa masih ingat perbedaan tersebut? Iya, benar sekali. Perbedaannya adalah bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu didahului dengan penyerbukan dan pembuahan, sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif itu tidak. Jadi, bagaimana penyerbukan itu bisa terjadi, kemudian apa dan bagaimana alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu berperan dalam penyerbukan dan pembuahan. Mari kita saksikan penjelasan berikut. Anak ibu, seperti halnya pada perkembangbiakan atau reproduksi pada manusia, pada tumbuhan juga ada alat reproduksi atau alat perkembangbiakannya. Nah, dalam hal ini untuk perkembangbiakan secara generatif yang tadi didahului dengan penyerbukan dan pembuahan, maka di sini yang berperan adalah bunga. Nah, kita akan pelajari bagian-bagian bunga, di mana kita akan tahu nanti bagian mana dari bunga tersebut yang berperan dalam perkembangbiakannya. Kita mulai dari bagian-bagian bunga. Kalian bisa lihat di slide di atas. Yang pertama adalah putik. Nah, di putik ini perannya sendiri adalah sebagai tempat terdapatnya opum dan bakal biji untuk perkembangbiakan. Nah, kalau kita lihat ada 3 bagian yang ada di putik, mulai dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Yang berikutnya adalah benang sari. Nah, di sini sebagai alat perkembangbiakan jantan, dia akan menghasilkan serbuk sari untuk perkembangbiakannya. Nah, di sini ada 2 bagian juga, ada tangkai sari dan ada kepala sari. Kita lanjut anak ibu, kita membahas tentang kelopak bunga. Jadi kelopak bunga ini adalah pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Jadi kalau kita perhatikan nanti pada bunga-bunga yang masih kuncup ada bagian yang berwarna hijau yang biasanya melindungi bagian mahkota bunga. Nah, di sini dia memang berperan saat bunga kuncup. Kemudian yang berikutnya adalah mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini biasanya berwarna-warni dan ini fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain yang berperan dalam membantu bunga dalam penyerbukan. Yang selanjutnya adalah tentang bakal biji. Nah, dalam bakal biji ini terdapat yang namanya sel telur. Jadi setelah penyerbukan nanti akan terjadi pembuahan. Nah, di dalam bakal biji itu ada yang namanya sel telur yang akan dibuahi oleh spermatozoid yang terdapat pada serbuk sari. Nah, ini nanti akan berperan pada saat pembuahan setelah penyerbukan. Yang berikutnya adalah tangkai bunga.
Nah, fungsi tangkai bunga ini adalah penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Ini sudah jelas. Jadi itu untuk fungsi dari bunga. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari apa saja sih jenis penyerbukan dan bagaimana penyerbukan bisa terjadi dan dibantu oleh apa aja dalam proses penyerbukan. Kita bisa lihat dan saksikan video berikut ini. Saksikan dengan seksama dan silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas. Maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari yang penutupnya akan rontok. Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila.
membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah. Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan klastar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Demikian video yang sudah bisa kalian simak tadi. Silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu lampirkan, kemudian dikumpulkan, dan kalau ada permasalahan dalam mengerjakan boleh ditanyakan lewat Wapri WA maupun di room chat kita. Kemudian kita kembali berdoa, mudah-mudahan untuk menutup pembelajaran ini kita nanti dapat mendapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.